ibadah bukanlah sekedar rutinitas, melainkan ungkapan syukur kita atas karya keselamatan Allah bagi kita. Ya, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah The Rhythm of Redemption atau irama penebusan. Tetapi sebelum saya membahas firman Tuhan lebih jauh, saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, ya siapa di sini yang setiap hari melakukan aktivitas makan? Boleh angkat tangan. Siapa di sini yang melakukan aktivitas makan setiap hari? Boleh angkat tangan. Oke, terima kasih responnya. Ya, kita hampir semua melakukan aktivitas makan setiap hari. Mungkin ada kalanya kita tidak makan, misalkan karena kita lupa makan, diet, atau mungkin kita puasa. Tapi pada akhirnya kita akan tetap makan. Mengapa bisa kita tetap makan? Karena kita tahu bahwa jika kita makan, kita mendapatkan energi, kita juga mendapatkan gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Kalau kita tidak makan, tubuh kita bisa lemas dan kekurangan zat-zat yang diperlukan di dalam tubuh dan kita bisa sakit. Tapi bagaimana dengan ibadah? Tadi kita sudah membicarakan tentang makan, kita tahu maknanya apa. Tetapi kalau ibadah, bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan di tiap minggunya? Apakah kita mengerti maknanya? Mungkin pernah terlintas di pikiran kita, untuk apa sih ibadah tiap minggu itu? Mungkin karena kita tidak enak sama rekan hamba Tuhan, atau mungkin sama teman yang mengajak kita ke ibadah, ataupun mungkin karena sudah kebiasaan, makanya kita tetap datang beribadah. Padahal mungkin kita sudah bosan atau jenuh. Maka dari itu hari ini kita akan bersama-sama menggali apa sebenarnya makna dari ibadah yang kita jalani setiap minggu. Sebelumnya kita mau melihat apa sih yang menjadi alasan seorang Kristen mau belajar tentang ibadah. Saya mengambil dari The Beauty of Christian Worship, buku dari karya Budianto Lim dan Lucky Samuel. Yang pertama, alasan praktikal untuk belajar ibadah Kristen. Yang pertama adalah kita adalah orang Kristen. Ya, sebagai seorang Kristen, kita perlu memahami apa sih itu ibadah Kristen. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui ibadah agama lain, tetapi untuk kita sendiri, kita perlu tahu ibadah kita bagaimana modelnya. Yang kedua, ibadah komunal setiap hari Minggu. Kita setiap minggunya pergi ke tempat yang sama, pada waktu yang sama, dan relatif bertemu dengan orang yang sama. Tetapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan setiap minggu itu. Makanya kita harus mengerti apa itu ibadah Kristen. Lalu selanjutnya kita hidup di tengah beragam konsep ibadah. Di dalam dunia ini kita melihat bahwa banyak agama atau kepercayaan yang mempunyai model ibadah. Dan model ibadah itu berbeda-beda. Tetapi kita perlu tahu apa yang menjadi keunikan dari ibadah Kristen. Selanjutnya ada alasan teologis untuk belajar ibadah Kristen. Yang pertama adalah natur atau identitas dasar kita adalah penyembah Allah. Seorang teolog bernama Alexander Schmemann mengatakan bahwa manusia sejatinya adalah homo adorans, yang berarti makhluk yang menyembah atau beribadah. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika tidak, maka itu dinamakan dosa. Dalam Roma 1 ayat 25 dikatakan, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk daripada Sang Pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Allah menebus manusia melalui karya Kristus supaya manusia kembali menjadi penyembah Allah yang benar. Bahkan di dalam Wahyu 22 ayat 3 mengatakan, dan tidak akan ada lagi kutuk, dan tahta Allah dan anak domba ada di dalam kota itu, dan hamba-hambanya akan menyembah Dia. Jadi sejak awal hingga kekekalan, kita adalah makhluk yang beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah kita masih dalam proses belajar beribadah kepada Allah. Seperti ketika kita belajar untuk semakin serupa dengan Kristus, kita juga terus belajar bagaimana itu ibadah Kristen. Dan juga kita semakin mengerti akan firman Tuhan, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan.
Yang terakhir adalah kita selalu digoda untuk beribadah kepada yang lain. Ya, jadi menjadi seorang Kristen tidak membuat kita kebal terhadap berhala-berhala seperti bangsa Israel yang sering menyembah berhala. Kita juga pada tahun lalu kita juga telah mendengarkan 4 berhala modern, yaitu kuasa, penerimaan, kontrol, dan juga kenyamanan. Maka dari itu ketika kita belajar ibadah, kita melakukan proses kalibrasi hati. Kalibrasi itu adalah proses menyetel ulang sebuah alat agar kembali bekerja dengan tepat. Misalnya seperti menyetel ulang kompas ataupun timbangan. Dalam konteks ibadah, kalibrasi berarti menyetel ulang hati kita supaya selalu berfokus dan setia kepada Tuhan. Lalu setelah itu muncul pertanyaan, kapan sih sebenarnya ibadah itu muncul? Apakah sejak zaman Bapak-bapak reform seperti Calvin atau Martin Luther, ataukah sudah ada sejak perjanjian baru atau bahkan perjanjian lama? Nah, di dalam Alkitab sendiri sudah tercatat dari Kejadian 4 ayat 4, yaitu ketika Habel mempersembahkan hasil sulung ternaknya kepada Tuhan. Itu berarti sejak dari kejadian pun kita sudah melihat bentuk dari ibadah. Selanjutnya di dalam kitab Keluaran, Allah yang mengajarkan bangsa Israel untuk beribadah kepadanya sejak awal pembebasan mereka dari Mesir. Kita dapat melihat dalam Keluaran 3 ayat 12 ketika Allah mengatakan kepada Musa, yaitu apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu pada Keluaran 5 ayat 1 juga mengatakan ketika Musa menyampaikan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kita juga dapat melihat di Keluaran Allah juga menetapkan perayaan Paskah, memberikan hukumnya dan juga memerintahkan pembangunan kemah suci sebagai pusat ibadah. Kita bisa semakin mengerti makna ibadah ketika menyadari bahwa ibadah dalam Alkitab bukan hanya rutinitas atau kewajiban, tetapi adalah perjumpaan antara Allah dengan manusia. Kita bisa melihat contoh-contohnya seperti kisah Musa di semak yang terbakar, penglihatan Yesaya, percakapan Allah dengan Maria, dan juga perjumpaan Yesus dengan 2 murid di jalan ke Emmaus. Dan dari keseluruhan perjumpaan ini kita melihat ada pola yang sama, yaitu Allah mendekati manusia, manusia menyadari keterbatasannya, Allah berbicara, manusia merespons, dan akhirnya Allah mengutus. Sekarang kita balik lagi ke aktivitas makan. Ketika kita diundang oleh seseorang untuk pergi ke suatu pesta yang mungkin ada makanan prasmanannya, nah di sana ada nasi, sayur, lauk pauk, dan juga ada buah serta makanan penutup, misalkan es krim. Namun yang kita ambil cuma ayam goreng dan cuma es krim. Padahal ketika kita tidak mengambil makanan-makanan yang lain, gizi-gizi yang mungkin ada di sana, kita tidak mendapatkannya. Misalkan ada nasi yang mempunyai karbohidrat, protein dari lauk, vitamin dan serat dari sayur dan buah, serta es krim sebagai penutup yang menyegarkan. Jika kita melakukan kebiasaan ini terus-menerus, maka tubuh kita akan lemas dan kita akan cepat sakit. Nah, ibadah Kristen pun sebenarnya serupa. Tuhan sudah menyusun sebuah hidangan rohani yang lengkap dalam ibadah kita setiap minggu. Ada saat di mana Tuhan memanggil, Tuhan menyatakan pengampunannya, memberi kita makanan rohani melalui firman, memperkuat kita dalam persekutuan dan sakramen, lalu mengutus kita kembali ke dunia. Tetapi seringkali ada orang yang memilih-milih bagian, seperti yang dikatakan oleh Evangelis Roni pada beberapa minggu yang lalu. Mungkin ada orang yang datang hanya pada saat jam khotbah, atau mungkin datang pada saat perjamuan kudus. Padahal Tuhan sudah menyediakan ibadah itu secara utuh. Nah, dari berbagai perjumpaan Tuhan dengan umatnya yang tertulis di Alkitab, saya akan mengambil satu contoh, yaitu ketika murid-murid bertemu Yesus ketika berjalan ke Emmaus. Mari kita membaca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus.
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ya, dari bacaan di atas kita bisa melihat ada 4 bagian. Yang pertama Lukas 24 ayat 13 sampai 24, yaitu ketika Tuhan mendatangi para murid. Yang kedua yaitu Lukas 24 ayat 25 sampai 27, yaitu ketika Tuhan menyampaikan isi kitab suci kepada para murid. Yang ketiga adalah Lukas 24 ayat 28 sampai 32, yaitu ketika para murid merespons Tuhan dengan mengajak Tuhan ke rumah mereka dan makan bersama. Dan yang terakhir adalah Lukas 24 ayat 33 sampai 35, yaitu ketika para murid dikobarkan hatinya untuk bersaksi kepada orang di sekitarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan para murid ini ke Emmaus bukan hanya perjalanan fisik saja, tetapi juga perjalanan rohani. Dan yang menarik adalah bahwa perjalanan ini, pengalaman ini mencerminkan pola ibadah Kristen yang kita jalani setiap minggunya. Kita masuk pada ruang pertama, yaitu ruang berhimpun. Dikatakan bahwa ketika para murid berjalan ke Emmaus, tiba-tiba Yesus datang dan menghampiri mereka, lalu mengajak berbicara dengan mereka. Yesus kemudian mengajak mereka berbicara, bahkan bertanya, "Apa yang sedang kamu percakapkan?" Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus mau turut serta dengan
perbincangan dari para murid. Yesus mau melihat kesedihan, kebingungan, dan kehilangan harapan dari para murid. Dari sini kita bisa melihat bahwa tujuan dari bagian berhimpun adalah mengalihkan perhatian kita dari hiruk-pikuk kehidupan atau kepenatan hidup kita kepada kehadiran Allah. Kita sering mendengar atau menggunakan istilah panggilan beribadah. Mungkin kita berpikir bahwa panggilan beribadah itu adalah panggilan seseorang untuk memanggil seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kita tahu bahwa berhimpun itu adalah bagian ketika Tuhan yang memanggil kita, maka adalah sapaan kasih Allah kepada kita. Ia yang memanggil bukan karena kita layak, tetapi karena Ia rindu bersekutu dengan kita. Dalam liturgi kita di dalam GKKA Jemaat Makassar, kita melihat ruang berhimpun tercermin dari beberapa tindakan liturgis, yaitu pengenalan lagu, sapaan, saat teduh, panggilan beribadah, votum dan salam, pujian pengagungan, doa pembuka dan pengakuan dosa, berita anugerah, pujian sukacita, dan yang terakhir adalah bacaan bertanggapan yang ada di kebaktian umum. Kita melihat bahwa bagian dari pengenalan lagu sampai doa pembuka mengingatkan kita bahwa Allah yang layak dipuji itu telah terlebih dahulu mengundang kita untuk datang menyembahnya. Kita tidak datang karena inisiatif kita, tetapi karena Allah yang terlebih dahulu mendekati kita, sama seperti ketika Yesus datang mendekati para murid ketika perjalanan ke Emmaus. Lalu dari doa pengakuan dosa hingga pujian sukacita, kita dibawa masuk ke dalam momen pertobatan dan penerimaan anugerah. Di sini kita mengakui keberdosaan kita supaya hati kita dimurnikan untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bacaan bertanggapan yang ada di KU menjadi petunjuk hidup bagi kita bahwa setelah kita diampuni, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Setelah hati kita disatukan dan disiapkan oleh kehadiran Allah, ibadah tidak berhenti sampai di situ saja. Seperti dua murid di Emmaus yang kemudian diajak Yesus memahami kitab suci, maka kita masuk ke dalam ruang yang kedua, yaitu ruang firman. Lukas 24 ayat 25 sampai 27 menunjukkan ketika giliran Yesus yang berbicara kepada para murid. Ia menegur mereka atas ketidakpercayaan mereka, lalu mulai menjelaskan isi kitab suci dari Musa sampai para nabi. Jadi kita bisa melihat tujuan dari ruang firman adalah agar umat disapa oleh Allah melalui firman-Nya. Bukan sekedar untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk membentuk hati dan hidup. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga mengatakan bahwa firman Tuhan adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Dalam liturgi kita bisa melihat bahwa ruang ini tercermin dalam pujian persiapan khotbah dan juga khotbah. Pujian sendiri menjadi jembatan untuk membuka hati kita, dan khotbah menjadi saat di mana kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada umat-Nya. Setelah firman diberitakan, yang terjadi adalah bukan sekedar informasi yang masuk ke dalam pikiran, tetapi juga ada transformasi yang menyentuh hati. Respons mereka selanjutnya sangat penting, yaitu ketika mereka tidak ingin berpisah dari Yesus, tetapi mereka mengajak untuk tinggal bersama mereka, bahkan memberikan makanan kepada Yesus yang kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 28 sampai 32 yang menjadi ruang respons. Ketika firman Tuhan telah menyapa hati kita, biarlah hati kita juga dipenuhi oleh rasa syukur serta dorongan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyapa kita melalui firman Tuhan. Ketika firman Tuhan telah menyapa kita, biarlah hati kita itu terus mau memberikan respon yang terbaik. Ruang respon dalam ibadah adalah momen ketika umat menyatakan syukur, pujian, penyerahan diri, atau tekad setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat bahwa ada perbedaan antara respon dengan aplikasi. Respon ini adalah
tanggapan secara spontan ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan respon yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan aplikasi itu adalah ketika keputusan dan tindakan nyata yang dijalankan setelah ibadah berakhir, yaitu ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dalam liturgi kita melihat ruang respon tercermin melalui berbagai tindakan liturgi, yaitu sakramen perjamuan kudus di mana umat diingatkan akan karya salib dan memperbaharui komitmen untuk hidup serupa Kristus. Yang kedua, sakramen baptisan sebagai bentuk dukungan terhadap saudara-saudari yang percaya kepada Kristus sekaligus pengingat akan baptisan kita sendiri. Selanjutnya adalah pengakuan iman saat komunitas bersama-sama menggemakan kebenaran firman yang baru saja didengar. Selanjutnya ada doa syafaat sebagai ungkapan penyerahan diri dan kepedulian kepada sesama. Ada warta jemaat sebagai bagian dari kesaksian tentang karya Allah dalam kehidupan gereja. Dan yang terakhir ada persembahan dan doa persembahan sebagai wujud syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Setelah merespon firman Tuhan dengan syukur dan penyerahan diri, ibadah justru memuncak ketika kita diutus kembali ke dunia untuk menjadi saksi dan pelaku firman. Kita masuk di dalam ruang pengutusan. Dalam Lukas 24 ayat 33 sampai 35, kita melihat bahwa para murid itu memberitakan tentang Kristus yang telah bangkit kepada murid-murid yang lainnya. Kisah ini mencerminkan bahwa esensi dari ruang ibadah pengutusan yaitu menguatkan umat untuk hidup menurut kehendak Allah. Dalam pengutusan sendiri kita melihat ada dua elemen utama. Yang pertama adalah seruan pengutusan atau tantangan, dan yang kedua adalah benediksi atau berkat. Benediksi bukan sekedar doa atau harapan, tetapi merupakan pernyataan iman. Di dalam buku Arsitek Ibadah, Cherry menjelaskan bahwa benediksi adalah pengingat bahwa Allah yang telah memberkati umatnya di masa lalu akan memberkati juga kita umatnya yang di zaman sekarang ini. Isi dari benediksi yang biasanya dilakukan di gereja terambil di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seruan pengutusan mengingatkan kita bahwa berkat yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mewujudkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam liturgi kita dapat melihat ada doksologi, yaitu mengarahkan pujian kepada Allah Tritunggal. Lalu seruan pengutusan menantang jemaat untuk hidup sesuai firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah benediksi atau berkat yang menjadi penutup ketika pendeta menyampaikan berkat Allah Tritunggal kepada jemaat yang akan diutus kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melihat ruang ibadah perbagian, Robert Weber yang merupakan seorang teolog dan pakar liturgi Kristen menolong kita memahami bahwa urutan ibadah sebenarnya mencerminkan alur dari pesan Injil. Yang pertama ada di ruang berhimpun, Allah memulai tindakan dan Allah mencari dan memanggil kita. Lalu karena relasi kita dengan Allah rusak melalui kejatuhan, Ia mengutus anaknya buat merestorasi relasi tersebut. Kristus, firman hidup, diberikan sebagai anugerah bagi dunia melalui hidupnya, kematian dan kebangkitan, yaitu pada bagian firman. Selanjutnya, penyingkapan tersebut menuntut respons. Kita datang kepada Kristus dalam iman dan respons atas rencana keselamatan Allah dengan berkata ya. Dan yang terakhir adalah ketika menjadi murid-muridnya, kita menyertakan kesediaan untuk diutus, yaitu pada bagian pengutusan. Setelah kita melihat, membahas keempat ruang ibadah, ibadah yang kita anggap biasa itu ternyata memiliki makna yang kaya dan juga menyentuh seluruh aspek relasi kita dengan Allah. Irama penebusan atau the rhythm of redemption yang setiap hari Minggu kita lewati itu melalui aliran ritme yang terus berulang dalam hidup kita, di mana Allah mendekati kita, Allah menyingkap kebenaran, kita merespons undangan untuk menerima tuntutan Injil, dan pada akhirnya kita diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan tuntutan Injil itu. Setelah kita melihat mengenai
4 ruang ibadah ini, kita mau belajar apa sih sikap yang dilakukan setelah mengetahui makna dari 4 ruang ini. Yang pertama adalah karena Tuhan yang mengundang, mari kita datang kepadanya dengan sikap hormat. Kita bisa datang bukan karena kita hebat atau layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita biasanya mendengar ketika para pemimpin puja mengatakan, hari ini kita diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu bukan semata-mata hanya sebuah kalimat sapaan, tetapi juga itu menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa kita diundang oleh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sendiri yang mengundang kita, maka sudah seharusnya kita datang dengan hati yang bersuka cita dan penuh hormat. Seperti ketika seseorang yang dipanggil oleh orang yang terhormat untuk datang ke rumahnya atau ke acaranya, pasti akan menyiapkan segala persiapan dengan baik dan rapi. Apalagi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah karena Tuhan berfirman, mari kita berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya supaya hidup kita ditransformasi olehnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Lukas 24 ayat 33 memberi contoh, mereka tidak hanya membuka rumah bagi Yesus, tetapi juga mengabarkan Injil bahwa Yesus telah bangkit kepada orang-orang di sekitar mereka. Itulah tanda dari hidup yang ditransformasi oleh firman Tuhan. Selanjutnya adalah karena Tuhan menantikan respons dari umatnya, mari kita memberikan respons yang terbaik kepadanya. Dalam Lukas 24 ayat 28, Yesus memberi ruang bagi para murid untuk merespons dan Tuhan pun melakukan hal yang sama kepada setiap kita pada hari ini. Ia rindu melihat hati yang terbuka, bukan hanya bibir yang bernyanyi. Lalu pertanyaan sekarang adalah bagaimana sikap kita meresponi akan hal itu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk merespons, mari kita melakukannya dengan segenap hati. Respons sejati adalah ketika kita mengakui bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan Tuhan. Yang kedua adalah ungkapan syukur atas kebaikannya. Dan yang terakhir adalah sikap berserah penuh kepada Dia yang telah memelihara hidup kita. Dan yang terakhir adalah karena Tuhan mengutus, maka mari kita menghidupi Injil dan bersaksi tentang Injil dalam kehidupan kita. Ibadah bukanlah akhir, tetapi awal dari pengutusan. Di ruang pengutusan ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengutus kita kembali ke dunia, ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi saksinya. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Lukas 24 ayat 34-35 juga mencontohkan para murid yang segera memberitakan kabar kebangkitan karena hati mereka dipenuhi oleh sukacita. Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mengutus kita, tetapi kita tidak pergi sendiri, sebab Tuhan memberikan kuasa dan kasih-Nya ketika kita diutus ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita telah belajar bahwa dalam ibadah kita melewati 4 ruang ibadah. Yang pertama berhimpun, kedua firman, ketiga respons, dan yang terakhir adalah pengutusan. Seluruh rangkaian ini membentuk irama penebusan yang setiap minggu membawa kita kembali kepada kasih Allah dan pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita orang-orang berdosa. Tetapi kita tidak ditolak, sebaliknya kita diundang oleh Allah sendiri untuk datang menyembah dan diubahkan. Ibadah ini bukan hanya membentuk hati kita saat ini, tetapi membentuk cara hidup kita sepanjang minggu. Maka kita dapat simpulkan bahwa ibadah bukanlah sekedar rutinitas, melainkan ungkapan syukur kita atas karya keselamatan Allah bagi kita.
Karena itu saya mengajak kita semua untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat, baik di dalam ibadah kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti mungkin suara ataupun aransemen musik atau kesalahan teknis lainnya yang membuat kita menjadi tidak berfokus kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam ibadah bukan kita yang terutama, tetapi Tuhan yang terutama. Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Maka respons kita pun seharusnya jelas, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai respons kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama